Kalau bukan ibu yang bantu, kalian mau makan apa? Maafkan kami, Bu. Jadi suami tuh cari duit yang banyak. Punya suami kok hidup masih numpang orang tua. Sudahlah Bu, malu diliatin. Lihat tuh anaknya Inem udah bisa beli motor, kamu kapan? Ibu menyesal menjodohkanmu dengan Edi. Sekarang lebih baik kamu cerai saja darinya. Kok ibu tega bicara seperti itu? Edi tidak pernah membayangkan hidupnya akan bermula dari sebuah perjodohan yang terdengar sederhana, namun kelak menjadi pintu bagi ujian paling berat dalam rumah tangganya. Di usia 38 tahun, saat kebanyakan orang seusianya sudah mapan dan mapan pula dalam urusan keluarga, Edi justru masih berkutat dengan pekerjaan serabutan dan hidup yang pas-pasan. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya, menjalani hari-hari dengan rutinitas yang nyaris tak berubah. Suatu sore, ibunya memanggil Edi dengan suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Perempuan tua itu duduk di ruang tengah, ditemani secangkir teh yang uapnya sudah hampir habis. Ia mengatakan bahwa sahabat lamanya, Hesti, berniat menjodohkan Edi dengan putrinya yang bernama Tia. Gadis itu berkulit sawo matang, berparas sederhana, dan dikenal pendiam. Awalnya Edi hanya tersenyum kaku, mengira pembicaraan itu tak lebih dari candaan orang tua yang gemar mencocok-cocokkan anak. Namun, perjodohan itu bukan hal baru bagi Edi. Ia dan Tia sebenarnya sudah saling mengenal jauh sebelum rencana tersebut diutarakan. Mereka bertemu secara tidak sengaja beberapa bulan lalu, saat Edi diminta ibunya mengantarkan sesuatu ke rumah Hesti. Dari pertemuan singkat itulah, benih perasaan tumbuh tanpa disadari. Percakapan yang awalnya canggung berubah menjadi obrolan ringan, lalu berlanjut menjadi pesan singkat yang semakin hari semakin intens. Tia adalah perempuan yang tenang, tutur katanya lembut, dan selalu tampak berusaha memahami orang lain. Meski latar belakang pendidikan mereka berbeda jauh, Edi merasa nyaman berbicara dengannya. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak pula pertanyaan yang membuat Edi merasa kecil. Bersama Tia, ia merasa diterima apa adanya. Sesuatu yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hubungan mereka berkembang diam-diam. Bukan karena ingin menyembunyikan, melainkan karena keduanya merasa belum saatnya diumbar. Hingga suatu hari, pembicaraan tentang masa depan muncul dengan sendirinya. Tanpa banyak janji manis, tanpa pula mimpi muluk, Edi dan Tia sepakat untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Mereka bahkan sudah mengurus beberapa surat penting sebagai syarat pernikahan, semua dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga besar. Maka ketika perjodohan itu akhirnya benar-benar disampaikan oleh orang tua masing-masing, Edi dan Tia justru saling berpandangan dengan senyum lega. Seolah semesta memberi jalan yang mereka tunggu-tunggu. Perjodohan itu terasa seperti lampu hijau, restu yang selama ini mereka harapkan agar niat baik mereka tak dianggap sebagai keputusan tergesa-gesa. Hesti, ibu Tia, terlihat paling bersemangat membicarakan rencana pernikahan itu. Ia merasa lega karena putrinya yang selama ini dianggapnya terlalu lama sendiri akhirnya akan menikah. Tak jarang Hesti bercerita kepada tetangga tentang calon menantunya, meski di balik pujian singkat itu terselip harapan besar yang tak pernah diucapkan secara langsung. Bagi Edi, restu itu terasa seperti anugerah. Ia tahu dirinya bukan laki-laki sempurna. Pendidikan rendah, penghasilan tak menentu, dan masa depan yang belum jelas. Namun, keyakinannya pada Tia dan keinginannya untuk bertanggung jawab membuatnya berani melangkah. Ia berjanji dalam hati akan bekerja lebih keras demi keluarga kecil yang akan ia bangun. Hari demi hari berlalu dengan persiapan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak pula pernak-pernik mahal. Yang ada hanyalah harapan, keyakinan, dan doa agar pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Edi dan Tia percaya, selama mereka saling menggenggam tangan, segala rintangan bisa dihadapi bersama. Mereka tak pernah menyangka bahwa perjodohan yang awalnya terasa seperti jalan mulus itu kelak akan membawa mereka pada badai yang nyaris merobohkan bahtera rumah tangga yang baru saja akan dibangun. Namun untuk saat itu, di babak awal kehidupan mereka, yang ada hanyalah cinta, restu, dan keyakinan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Keyakinan itulah yang Edi pegang erat ketika hari pernikahannya tiba dengan sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa gemerlap pelaminan, Edi dan Tia resmi menjadi sepasang suami istri. Bagi mereka, akad yang sah dan doa orang tua sudah lebih dari cukup sebagai bekal menjalani hidup bersama. Di awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan hangat. Tia menjalani perannya sebagai istri dengan penuh ketulusan, sementara Edi bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan. Dari menjadi kuli bangunan, buruh angkut, hingga pekerjaan serabutan lainnya, semua ia lakoni tanpa keluh. Ia ingin membuktikan bahwa meski tak berpendidikan tinggi, ia tetap laki-laki yang bertanggung jawab. Karena keterbatasan ekonomi, Edi dan Tia sepakat untuk tinggal sementara di rumah orang tua Tia. Rumah itu cukup besar, berdinding tembok kokoh,
dan berada di lingkungan yang ramai. Awalnya, keputusan itu terasa bijak. Setidaknya mereka tak perlu memikirkan biaya kontrakan, dan bisa menabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan rumah impian mereka sendiri. Beberapa bulan setelah menikah, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak perempuan. Tangis pertama bayi itu menjadi penguat bagi Eddie untuk terus bertahan. Ia menggendong putrinya dengan mata berkaca-kaca, berjanji dalam hati akan menjadi ayah yang baik meski hidup serba kekurangan. Tia pun bahagia, meski lelah mengurus bayi dan rumah, ia tetap tersenyum karena merasa dicintai. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan yang awalnya terasa damai perlahan berubah. Makan yang serba pas-pasan mulai menjadi perbincangan. Eddie tak pernah lupa menyerahkan penghasilannya pada Tia, meski jumlahnya seringkali jauh dari kata cukup. Tia menerima dengan lapang dada, mengatur keuangan sebaik mungkin agar dapur tetap mengepul. Berbeda dengan Hesti, ibu Tia. Sejak awal, ia sebenarnya menyimpan banyak harapan terhadap pernikahan putrinya. Ia ingin Tia hidup berkecukupan, dihormati, dan tak kekurangan apapun. Kenyataan bahwa menantunya belum mampu memenuhi standar hidup yang ia bayangkan membuat Hesti mudah tersulut emosi. Sedikit demi sedikit, Hesti mulai menunjukkan ketidaksenangannya. Setiap kali membeli beras, gas, atau kebutuhan dapur lainnya, ia tak lupa mengungkitnya di depan Eddie. "Kalau bukan kami yang bantu, kalian mau makan apa?" Begitu katanya suatu malam, dengan nada tinggi yang membuat Eddie terdiam. Tia hanya bisa menunduk, menahan perasaan tak enak pada suaminya. Bagi Hesti, apapun yang dilakukan Eddie selalu terasa kurang. Jika Eddie pulang terlalu malam karena lembur, ia dianggap mengabaikan keluarga. Jika pulang cepat karena tak ada pekerjaan, ia dicap pemalas. Tidak ada posisi yang benar di mata mertuanya. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, seolah Eddie adalah sumber dari semua kekurangan dalam rumah itu. Eddie mencoba bersabar. Ia menelan setiap sindiran dengan diam, meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah ujian. Ia percaya, selama Tia masih berada di sisinya, ia masih punya alasan untuk bertahan. Namun, tak bisa dimungkiri, setiap ucapan Hesti perlahan menggerus harga dirinya sebagai seorang suami. Tia berada di posisi yang paling sulit. Di satu sisi, ia adalah anak yang berutang budi pada orang tuanya. Di sisi lain, ia adalah istri yang melihat suaminya diperlakukan tidak adil. Berkali-kali ia mencoba membela Eddie dengan halus, namun selalu berakhir dengan kemarahan Hesti yang semakin menjadi-jadi. Hari-hari berlalu dengan suasana yang kian menegang. Keharmonisan yang dulu mereka rasakan perlahan tergantikan oleh rasa canggung dan ketakutan berbuat salah. Eddie merasa seperti tamu tak diundang di rumah itu, sementara Tia mulai sering menangis diam-diam di kamar. Tanpa mereka sadari, dari rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, benih konflik mulai tumbuh subur. Dan sejak saat itu, bagi Eddie, apapun yang ia lakukan seolah selalu salah di mata mertuanya. Kalimat-kalimat tajam yang dulu hanya sesekali terdengar, kini menjadi santapan harian yang tak bisa dihindari. Setiap pagi, sebelum Eddie berangkat bekerja, Hesti sudah lebih dulu menebar pandangan sinis. Jika Eddie pamit dengan sopan, ia dianggap hanya berpura-pura bertanggung jawab. Jika ia diam, ia dicap tak tahu adat. Hesti semakin terang-terangan menunjukkan kekecewaannya. Di hadapan tetangga, saudara, bahkan anak-anaknya sendiri, ia kerap mengeluhkan nasib Tia yang menurutnya salah memilih pasangan hidup. Punya suami sudah kepala 4, tapi hidup masih numpang orang tua, ucapnya suatu sore tanpa peduli Eddie mendengarnya atau tidak. Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan mengiris harga diri Eddie. Bagi Hesti, ukuran seorang menantu yang baik adalah uang. Bukan usaha, bukan niat, apalagi kesabaran. Setiap kali Eddie pulang membawa hasil jerih payahnya, Hesti selalu membandingkan dengan suami-suami lain di lingkungan sekitar. "Lihat si Anu, baru menikah sudah punya motor baru. Kamu kapan?" sindirnya sambil menggeleng kecewa. Eddie hanya bisa menunduk. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa hidup tak semudah membalik telapak tangan. Namun, semua itu hanya ia simpan dalam hati. Ia tahu, sekali saja ia melawan, maka cap buruk akan semakin melekat padanya. Ia memilih diam, meski dadanya sering terasa sesak menahan perasaan. Hesti semakin geram. Penyesalan karena pernah menjodohkan Tia dengan Eddie kerap ia ucapkan tanpa rasa bersalah. "Andai dulu ibu tidak gegabah, kamu pasti hidup enak sekarang, Tia," katanya berulang kali. Kalimat itu seperti racun yang perlahan merembes, bukan hanya ke telinga Tia, tetapi juga ke hatinya. Tia berkali-kali mencoba menenangkan ibunya. Ia mengatakan bahwa dirinya bahagia, bahwa Eddie adalah suami yang baik dan bertanggung jawab. Namun, semua pembelaannya dianggap sebagai kebodohan.
Hesti justru semakin keras, seolah ingin membuka mata Tia dengan cara yang menyakitkan. Kamu itu pintar, sekolah tinggi. Masa mau hidup susah begini terus? Katanya dengan nada meninggi. Keributan kecil pun sering terjadi. Hal sepele seperti uang belanja, popok anak, atau listrik bisa berubah menjadi pertengkaran panjang. Setiap masalah selalu bermuara pada satu kesimpulan versi Hesti. Edi tidak becus menafkahi. Tak ada ruang bagi Edi untuk bernapas, apalagi membuktikan diri. Suatu malam, saat suasana rumah sedang panas-panasnya, Hesti akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat Tia terdiam membeku. Dengan wajah penuh emosi, ia berkata bahwa dirinya benar-benar menyesal telah menjodohkan Tia dengan Edi. Bahkan, tanpa ragu, ia menyarankan agar Tia segera menggugat cerai sebelum hidupnya semakin hancur. Ucapan itu mengguncang batin Tia. Ia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, tak percaya kalimat itu keluar dari mulut orang yang telah melahirkannya. Edi yang mendengar dari balik pintu kamar, hanya bisa meremas jemarinya sendiri. Hatinya terasa runtuh. Ia merasa gagal sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dan sebagai menantu. Sejak malam itu, kata cerai mulai sering terdengar di rumah itu. Hesti seolah menjadikannya senjata untuk menekan Tia. Setiap kali Edi melakukan kesalahan sekecil apapun, ancaman itu kembali diulang. Tia semakin tertekan, terjepit di antara cinta pada suaminya dan bakti pada orang tuanya. Sementara itu, Edi mulai sering termenung sendirian. Ia bertanya-tanya, apakah keputusannya menikahi Tia adalah kesalahan besar. Ia mencintai istrinya dan anaknya sepenuh hati, tetapi tekanan yang datang dari mertua membuatnya merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan, memikirkan masa depan yang kian buram. Tanpa mereka sadari, penyesalan Hesti telah berubah menjadi badai yang perlahan menggerus fondasi rumah tangga Edi dan Tia. Dan badai itu, semakin hari, semakin mendekat pada titik yang tak bisa dihindari. Hesti kini tak lagi menyembunyikan alasan di balik kebenciannya pada Edi. Jika sebelumnya ia menyerang dari sisi ekonomi, kini ia mulai menusuk dari hal yang lebih dalam, pendidikan dan status. Setiap kali ada kesempatan, Hesti selalu menekankan satu hal yang menurutnya tak bisa dibantah. Tia adalah lulusan sarjana, sedangkan Edi hanya lulusan SD. Perbedaan itu kerap ia lontarkan seperti vonis. Kamu sekolah tinggi-tinggi buat apa kalau akhirnya hidup dengan laki-laki yang bahkan tak lulus SMP, ucap Hesti suatu pagi saat sarapan. Ucapan itu membuat sendok di tangan Tia berhenti bergerak. Edi yang sedang mengenakan sepatu untuk berangkat kerja hanya terdiam, wajahnya memucat menahan rasa malu yang tak sanggup ia sembunyikan. Bagi Hesti, pendidikan adalah harga diri. Ia merasa putrinya pantas mendapatkan laki-laki dengan gelar, pekerjaan tetap, dan masa depan yang jelas. Sementara Edi, di matanya, hanyalah lelaki tua dengan masa depan buram. Kalian itu tidak setara, kata Hesti tanpa ragu, seolah pernikahan bisa diukur hanya dari ijazah yang dimiliki. Tia kembali menjadi sasaran. Ia disalahkan karena dianggap terlalu cepat mengambil keputusan menikah. Hesti menuding Tia gegabah, tidak berpikir panjang, dan hanya mengikuti perasaan. Setiap nasihat berubah menjadi cercaan. Setiap perhatian menjelma menjadi tekanan. Tia merasa seolah semua yang terjadi adalah kesalahannya seorang. Ironisnya, semua tudingan itu berbanding terbalik dengan masa lalu. Sebelum perjodohan itu terjadi, Hesti adalah orang yang paling sering mengeluhkan status Tia. Ia kerap mengatakan bahwa putrinya sudah terlalu tua untuk ukuran perempuan yang belum menikah. Sudah perawan tua, nanti makin tidak laku. Begitu katanya dulu, tanpa memikirkan perasaan Tia sedikit pun. Hesti malu. Ia malu pada tetangga, pada saudara, pada lingkungan yang mulai membicarakan mengapa anaknya yang sarjana belum juga menikah. Tekanan sosial itulah yang membuatnya akhirnya menerima dan bahkan mengusulkan perjodohan dengan Edi. Saat itu, Hesti merasa Edi adalah solusi cepat untuk mengakhiri gunjingan orang-orang. Namun setelah Tia menikah dan hidup tak sesuai bayangannya, Hesti seolah lupa pada semua ucapannya di masa lalu. Ia bertindak seakan-akan dirinya dipaksa menerima Edi. Seakan perjodohan itu adalah kesalahan besar yang sepenuhnya dilakukan oleh Tia dan Edi, bukan oleh dirinya. Edi mengetahui semua itu. Ia mendengar, melihat, dan merasakan langsung bagaimana dirinya dianggap tak pantas. Setiap kali Hesti membandingkan dirinya dengan laki-laki lain yang lebih berpendidikan, Edi merasa semakin kecil. Ia sadar betul keterbatasannya. Tapi ia juga tahu, pendidikan bukan satu-satunya ukuran tanggung jawab. Namun, semua pembelaan itu hanya berputar di kepalanya sendiri. Tak satu pun berani ia ucapkan. Ia takut menyakiti Tia, takut memperkeruh suasana, dan takut kehilangan satu-satunya hal yang ia miliki, keluarganya.
Ia memilih menunduk, meski hatinya perlahan hancur. Tia semakin sering menangis dalam diam. Ia merasa bersalah pada suaminya, juga lelah menghadapi ibunya sendiri. Di satu sisi, ia tak bisa menyangkal kenyataan bahwa dirinya berpendidikan lebih tinggi. Di sisi lain, ia tak pernah merasa Edi lebih rendah darinya. Bagi Tia, Edi adalah suami yang mau berjuang, ayah yang penuh kasih, dan pasangan yang setia. Namun, suara Tia tak pernah cukup keras untuk menandingi ego Hesti. Di rumah itu, standar, setara, versi Hesti telah menjadi hukum tak tertulis. Dan selama Edi tak bisa memenuhi standar itu, ia akan terus dianggap sebagai kesalahan terbesar dalam hidup putrinya. Sejak saat itu, jurang di antara mereka semakin menganga. Bukan lagi sekadar soal uang, tetapi tentang harga diri yang diinjak, dan cinta yang dipaksa tunduk pada pandangan sempit seorang ibu. Dari situlah tuntutan demi tuntutan mulai dilontarkan tanpa jeda, seolah rumah itu bukan lagi tempat bernaung, melainkan ruang pengadilan yang setiap hari mengadili Edi tanpa pembelaan. Hesti tak lagi sendirian. Suaminya ikut bersuara, ikut menguatkan setiap keluhan dan kemarahan yang selama ini dipendam. Mereka sepakat bahwa Tia harus segera mengubah nasibnya. Bagi mereka, satu-satunya jalan keluar dari semua kesulitan ini adalah pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bisa dibanggakan. "Kamu itu sarjana, masa hidup begini terus?" ujar ayah Tia dengan nada dingin namun menusuk. Target mereka jelas, Tia harus menjadi PNS. Setiap hari, topik itu selalu diulang. Saat makan, saat menonton televisi, bahkan ketika Tia sedang menyuapi anaknya. Formulir pendaftaran, cerita tentang anak tetangga yang lolos CPNS, hingga sindiran halus tentang masa depan cerah selalu menjadi pembuka percakapan. Di balik semua itu, ada satu pesan yang tak pernah diucapkan secara gamblang, namun terasa nyata, selama Tia masih bersama Edi, hidupnya tak akan pernah naik kelas. Tak berhenti sampai di situ, tuntutan yang lebih kejam pun mulai disampaikan. Hesti dengan suara tegas mengatakan bahwa Tia seharusnya menceraikan Edi. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berulang-ulang, seolah perceraian adalah solusi paling masuk akal. "Kalau kamu pisah, hidupmu pasti lebih baik," kata Hesti yakin, tanpa memikirkan perasaan cucunya sendiri. Edi mendengar semua itu. Ia mendengar saat pura-pura tidur, saat pura-pura tak ada di rumah, bahkan saat ia benar-benar berada di hadapan mereka. Namun, ia memilih diam. Bukan karena tak ingin membela diri, melainkan karena ia merasa tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ia kalah dalam materi, kalah dalam status, dan kalah dalam pandangan orang tua Tia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tak akan berarti apapun. Diam Edi sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, di luar rumah, ia bekerja mati-matian. Dari pagi hingga larut malam, ia mencari tambahan penghasilan. Jika siang menjadi buruh, malam ia mengambil apa saja yang bisa menghasilkan. Tubuhnya lelah, punggungnya pegal, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bagaimana caranya membuat Tia dan anak-anaknya tersenyum. Edi jarang mengeluh. Ia pulang dengan wajah letih namun, tetap berusaha tersenyum di depan keluarganya. Ia tak ingin Tia tahu betapa berat tekanan yang ia rasakan. Baginya, selama Tia masih mau bertahan, ia akan terus berjuang, meski harus menelan hinaan setiap hari. Sindiran dari mertua sudah menjadi menu wajib. Jika Edi membeli mainan kecil untuk anaknya, ia dianggap boros. Jika tidak membeli apa-apa, ia dicap tak peduli. Jika uang belanja kurang, ia disalahkan. Jika pas-pasan, tetap saja dianggap gagal. Tidak ada kondisi yang membuatnya benar di mata mereka. Tia semakin tertekan. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, namun tak semudah yang dibayangkan orang tuanya. Setiap kali pulang dengan kabar penolakan, Hesti justru semakin kecewa. "Makanya, pikir dulu sebelum menikah," ucapnya tanpa empati. Kalimat itu membuat Tia merasa seluruh hidupnya adalah kesalahan. Di tengah tuntutan yang kian menyesakan, cinta Edi dan Tia diuji habis-habisan. Edi merasa kecil, Tia merasa bersalah, sementara Hesti dan suaminya merasa paling benar. Tak ada ruang dialog, tak ada ruang pengertian. Yang ada hanya tekanan, tuntutan, dan harapan yang dipaksakan. Dan sejak hari-hari itu, Edi menyadari satu hal pahit, di rumah mertuanya. Sekeras apapun ia bekerja, setulus apapun ia mencintai keluarganya, ia akan tetap dianggap tidak pernah cukup. Kesadaran itu semakin menguat ketika ujian ekonomi datang silih berganti, seolah hidup memang sedang sengaja menguji batas kesabarannya. Edi sudah berusaha sebisanya. Ia tak lagi memilih pekerjaan. Apapun yang bisa menghasilkan uang, ia ambil. Kadang ia pulang dengan tubuh penuh debu, kadang dengan tangan lecet,
bahkan tak jarang dengan wajah pucat menahan lapar. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan sederhana, menafkahi istrinya dan anak-anaknya dengan jujur. Namun, semua pengorbanan itu tak pernah cukup untuk membuat Hesti merasa puas. Bagi Hesti, hasil selalu lebih penting daripada proses. Ia tak peduli bagaimana Edi mendapatkan uang, yang ia lihat hanya jumlahnya. Jika uang yang dibawa pulang Edi dirasa kurang, maka saat itu juga omelan dimulai. Kerja dari pagi sampai malam, tapi segini saja, ucapnya dengan nada meremehkan. Kalimat itu berulang, menusuk, dan perlahan membuat Edi kehilangan kepercayaan diri. Padahal, yang dinafkahi adalah Tia. Dan Tia tak pernah mengeluh. Ia menerima penghasilan suaminya dengan lapang dada, mengatur keuangan sehemat mungkin, bahkan seringkali menyisihkan kebutuhannya sendiri agar anak-anak tetap tercukupi. Namun, penerimaan Tia seolah tak berarti apa-apa di mata orang tuanya. Justru Hesti dan suaminya yang merasa paling dirugikan, seakan-akan merekalah yang menanggung seluruh beban hidup keluarga kecil itu. Rasa tidak bersyukur itulah yang diam-diam melukai Tia. Ia melihat sendiri bagaimana Edi berjuang, bagaimana suaminya pulang dengan tubuh letih namun tetap berusaha tersenyum. Namun, di hadapan orang tuanya, semua itu seolah tak pernah ada. Yang mereka lihat hanya kekurangan, bukan tanggung jawab. Tak hanya Edi yang terus ditekan. Tia pun tak luput dari sasaran. Apapun yang ia lakukan selalu dianggap salah. Ketika ia mencoba membantu ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan, Hesti mencibir karena dianggap tak pantas untuk lulusan sarjana. Saat Tia memilih fokus mengurus anak-anak, ia dituduh malas dan tak mau berusaha. Tidak ada pilihan yang benar bagi Tia. Berbagai pekerjaan sudah Tia coba. Ia pernah bekerja di kantor kecil dengan gaji seadanya, pernah pula mencoba usaha rumahan. Semua dilakukan demi membantu Edi dan meredam amarah orang tuanya. Namun, tak satu pun memuaskan. Hesti dan suaminya hanya menginginkan satu hal, status. Bagi mereka, hanya satu pekerjaan yang layak dibanggakan, pegawai negeri sipil. Setiap hari, kata PNS terdengar seperti mantra yang diwajibkan. Tia didesak untuk terus mendaftar, mengikuti tes, dan mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu bisa ia raih dengan cepat. Jika gagal, maka kekecewaan orang tuanya kembali dilampiaskan. Percuma sekolah tinggi kalau akhirnya begini, kata Hesti berulang kali, tanpa sadar betapa kalimat itu menghancurkan mental anaknya sendiri. Desakan itu tak berhenti pada soal pekerjaan. Perlahan, topik perceraian kembali diangkat. Hesti mengatakan bahwa selama Tia masih bersama Edi, hidupnya akan terus terpuruk. Ia meyakinkan Tia bahwa berpisah adalah jalan terbaik, bahkan menyebutnya sebagai bentuk penyelamatan diri. Tia hanya terdiam, hatinya remuk mendengar itu semua. Sebagai perempuan yang sudah memiliki 3 anak, Tia berada di posisi yang sangat sulit. Ia mencintai suaminya, ia juga mencintai orang tuanya. Namun, desakan yang datang bertubi-tubi membuatnya serba salah. Setiap malam, ia menangis dalam diam, memeluk anak-anaknya sambil bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan semua ini harus ia tanggung? Sementara itu, Edi semakin sering menyendiri. Ia merasa menjadi beban bagi orang yang ia cintai. Ia melihat Tia tertekan, anak-anak tumbuh di lingkungan penuh pertengkaran, dan dirinya tak mampu berbuat banyak. Diam-diam, rasa putus asa mulai merayap, menggerogoti keyakinannya sebagai kepala keluarga. Dan di tengah desakan yang semakin kuat itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru berubah menjadi sumber luka yang tak pernah sembuh. Luka itulah yang perlahan membuat Edi sampai pada batas terakhir kesabarannya. Hari demi hari ia menahan diri, menunduk, dan mengalah. Namun ada titik di mana hati manusia tak lagi sanggup menerima hinaan tanpa henti. Edi sudah tidak tahan. Keinginannya hanya satu, mengajak Tia dan anak-anaknya pergi, hidup mandiri meski serba kekurangan. Ia ingin keluar dari rumah itu, menjauh dari tekanan dan kata-kata yang melukai. Namun keinginan itu selalu kandas oleh kenyataan paling pahit. Ia tak punya cukup uang. Untuk makan saja pas-pasan, apalagi menyewa rumah dan memulai hidup baru. Perasaan kalah dan tak berguna menghantam Edi tanpa ampun. Ia merasa gagal sebagai suami dan ayah. Setiap kali melihat Tia terdiam dengan mata sembab, ia merasa dadanya diremas kuat-kuat. Setiap kali anak-anaknya terkejut mendengar suara bentakan Hesti, rasa bersalahnya semakin menumpuk. Edi ingin melindungi mereka, tapi tangannya terasa terikat oleh keadaan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang melelahkan. Edi baru saja pulang bekerja dengan tubuh basah oleh keringat dan hujan. Penghasilannya hari itu tak seberapa, karena pekerjaan terhenti lebih cepat. Belum sempat ia meletakkan tas, Hesti sudah menyambutnya dengan wajah masam dan kata-kata tajam.
Uang yang Edi serahkan dianggap tak cukup, bahkan disebut tak ada artinya. Untuk pertama kalinya, Edi tak sanggup lagi diam. Kata-kata yang selama ini ia telan bulat-bulat akhirnya keluar dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha semampunya, bahwa ia bekerja jujur dan bertanggung jawab. Namun penjelasan itu justru dianggap sebagai pembelaan diri yang tak berguna. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Suara Hesti meninggi, suaminya ikut menyahut, dan suasana rumah berubah panas. Tia mencoba menenangkan, berdiri di antara mereka sambil menangis, namun tak ada satupun yang mau mengalah. Kata-kata kasar mulai terlontar, menyinggung harga diri Edi sebagai laki-laki. Kalau tidak sanggup menafkahi, jangan jadi suami, bentak Hesti dengan mata melotot. Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Hati Edi runtuh seketika. Ia merasa benar-benar tak dihargai, tak dianggap, dan tak diinginkan di rumah itu. Dengan suara gemetar namun penuh luka, Edi mengatakan bahwa ia ingin membawa istri dan anak-anaknya pergi. Mendengar itu, Hesti justru tertawa sinis. Ia mengatakan Edi bermimpi terlalu tinggi dengan keadaan yang dimilikinya sekarang. Pertengkaran semakin memanas, hingga akhirnya Hesti menunjuk pintu dan mengusir Edi keluar dari rumahnya. Kata, "Pergi," itu terasa seperti palu yang menghantam kepala Edi. Tanpa banyak bicara, ia mengambil beberapa potong pakaian seadanya. Tia menangis histeris, memeluk suaminya dan memohon agar ia tidak pergi. Namun Edi tahu, jika ia tetap tinggal, pertengkaran hanya akan semakin melukai semua pihak. Dengan langkah berat, Edi melangkah keluar dari rumah itu. Di ambang pintu, ia menoleh ke arah Tia dan anak-anaknya. Matanya basah, suaranya serak saat berjanji akan kembali. Ia berjanji akan memperbaiki keadaan, mengumpulkan uang, dan membawa mereka hidup layak tanpa hinaan. Malam itu, Edi pergi tanpa tujuan yang jelas. Ia berjalan menyusuri jalanan dengan hati kosong, membawa luka, harapan, dan janji yang belum tahu kapan bisa ditepati. Sementara di dalam rumah, Tia terduduk lemas, memeluk anak-anaknya, menyadari bahwa rumah tangganya kini benar-benar berada di ujung jurang. Kepergian Edi bukan hanya meninggalkan ruang kosong di rumah itu, tetapi juga mengoyak ketenangan batin Tia. Sejak malam itu, hidupnya terasa porak-poranda, tak lagi memiliki arah yang jelas. Tak cukup sampai di situ saja, tekanan justru semakin besar. Hesti dan suaminya melihat kepergian Edi sebagai kesempatan untuk menuntaskan apa yang selama ini mereka inginkan. Setiap hari, Tia didesak agar segera menggugat cerai. Mereka mengatakan bahwa inilah saat yang tepat untuk menyelamatkan masa depannya dan masa depan anak-anaknya. Kata, cerai, kembali menjadi senjata utama, diucapkan berulang kali tanpa memedulikan perasaan Tia yang semakin rapuh. Namun, Tia bergeming. Ia menolak dengan halus namun tegas. Baginya, rumah tangganya dengan Edi tidak rusak. Mereka tidak berselingkuh, tidak saling menyakiti, dan tidak kehilangan rasa cinta. Ujian yang mereka alami hanyalah soal ekonomi dan campur tangan mulut ibunya yang tak pernah berhenti melukai. Tia yakin, selama masih ada niat untuk berjuang, pernikahannya masih layak dipertahankan. Penolakan itu membuat Hesti semakin murka. Ia menuduh Tia keras kepala dan tak tahu diri. Menurutnya, Tia terlalu membela suami yang tak becus. Setiap nasihat berubah menjadi bentakan, setiap percakapan berujung pada pertengkaran. Rumah yang dulu terasa ramai kini dipenuhi suara-suara tinggi dan air mata. Tia semakin galau. Ia sering termenung di sudut rumah, menatap kosong tanpa tahu harus berbuat apa. Pikirannya kalut, perasaannya campur aduk antara rindu pada suami, takut pada masa depan, dan luka karena diperlakukan seperti beban oleh orang tuanya sendiri. Ia merasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Di tengah kerapuhan itu, satu-satunya kekuatan Tia adalah anak-anaknya. Ketiga anak kecil itu seolah menjadi alasan ia masih bertahan. Pelukan mereka, tawa polos mereka, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang ayahnya membuat Tia kembali menegakkan kepala. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus kuat demi mereka. Hari-hari berlalu tanpa kejelasan. Edi tak pernah menghubungi, bukan karena tak peduli, melainkan karena ia sendiri sedang berjuang di tempat yang jauh dengan kondisi yang tak lebih baik. Tia hanya bisa menunggu, menggantungkan harapan pada doa-doa panjang di setiap malam. Ia berharap suatu hari keadaan membaik, dan keluarga kecilnya bisa utuh kembali. Namun kesabaran Hesti sudah habis. Karena Tia tak kunjung mengajukan gugatan cerai, Hesti melontarkan ancaman terakhir. Dengan wajah dingin, ia mengatakan bahwa Tia tak lagi diterima di rumah itu jika terus membangkang. Tia terdiam, mengira ucapan itu hanya luapan emosi seperti sebelumnya. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi,
Hesti benar-benar mengusir Tia. Dengan suara datar namun tegas, ia meminta Tia pergi bersama anak-anaknya. Tak ada pelukan, tak ada air mata dari seorang ibu. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dengan hati hancur, Tia mengemas barang-barang seadanya. Anak-anaknya menangis, bertanya-tanya mengapa mereka harus pergi. Tia tak sanggup menjelaskan apapun, ia hanya memeluk mereka erat-erat. Langkahnya berat saat meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat pulang. Namun setelah pintu itu tertutup dan rumah kembali sunyi, Hesti justru dilanda penyesalan. Ia tak menyangka ancamannya benar-benar diambil serius oleh anaknya. Melihat kamar cucu-cucunya kosong, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, Hesti merasa takut kehilangan. Sementara itu, Tia berjalan tanpa tujuan pasti, membawa 3 anak dan segudang luka di hatinya. Hidupnya benar-benar porak-poranda. Namun di balik kepedihan itu, tekadnya perlahan tumbuh, apapun yang terjadi, ia akan mencari jalan agar keluarganya kembali utuh, meski harus melangkah dalam gelap. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari hari-hari penuh air mata, Tia akhirnya mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya. Ia memilih suaminya. Ia memilih mempertahankan bahtera cinta yang hampir karam. Dengan tangan gemetar, Tia menghubungi Edi. Nomor itu sempat ia tatap lama sebelum akhirnya ditekan. Hatinya berdebar, takut suaminya tak bisa dihubungi, takut juga mendengar kabar yang tak ia sanggupi. Namun ketika suara Edi terdengar di seberang, air mata Tia langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Segala rindu, luka, dan kerinduan yang dipendam akhirnya tumpah dalam satu panggilan singkat. Tia menceritakan semuanya. Tentang pengusiran, tentang anak-anak yang kebingungan, tentang hatinya yang remuk. Dengan suara lirih, ia meminta satu hal, uang untuk ongkos agar ia dan anak-anak bisa menyusul Edi. Bukan karena ingin hidup mewah, melainkan karena ia tak ingin keluarganya tercerai hanya karena keadaan. Di seberang sana, Edi terdiam lama. Dadanya terasa sesak mendengar cerita itu. Rasa bersalah kembali menghantamnya karena tak bisa melindungi istri dan anak-anaknya. Namun di balik semua itu, ada kebahagiaan kecil yang menyelinap. Tia masih memilihnya. Tanpa berpikir panjang, Edi berjanji akan mengusahakan apapun agar mereka bisa bersama kembali. Hari-hari berikutnya, Edi bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia meminjam uang, mengambil pekerjaan tambahan, dan menahan lapar demi mengumpulkan ongkos. Setiap tetes keringatnya jatuh dengan satu harapan, melihat wajah istri dan anak-anaknya kembali. Saat uang itu akhirnya terkumpul dan ditransfer, Edi menangis dalam diam. Ia merasa sedikit lebih berguna sebagai kepala keluarga. Tia menerima transfer itu dengan tangan bergetar. Bukan karena jumlahnya besar, melainkan karena arti di baliknya. Itu adalah bukti bahwa Edi masih berjuang, masih bertahan, dan masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Dengan hati berdebar, Tia mulai menyiapkan keberangkatan. Meski hatinya masih terluka oleh perlakuan orang tuanya, Tia tetap berpamitan secara baik-baik. Ia tak ingin meninggalkan dendam. Ia mendatangi Hesti dan ayahnya, mengucapkan terima kasih atas segala yang pernah diberikan. Meski suasana masih dingin dan sisa pertengkaran belum sepenuhnya reda, Tia memilih menjaga adab sebagai anak. Hesti tak menyangka Tia benar-benar akan pergi. Ia mengira kepergian sebelumnya hanyalah pelarian sesaat, bukan keputusan besar. Melihat cucu-cucunya menggendong tas kecil dan bersiap meninggalkan rumah, dada Hesti terasa sesak. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk menahan mereka. Tanpa pelukan, tanpa restu yang tulus, Tia melangkah pergi bersama ketiga anaknya. Langkah itu terasa berat, namun juga membawa harapan baru. Ia tahu perjalanan ke depan tak akan mudah. Mereka mungkin akan hidup lebih susah, lebih sederhana, dan penuh keterbatasan. Namun setidaknya, mereka akan bersama. Dalam perjalanan menuju tempat Edi berada, Tia memeluk anak-anaknya erat-erat. Ia berbisik dalam hati, bahwa semua ini ia lakukan demi cinta, demi keutuhan keluarga, dan demi masa depan yang lebih jujur. Bahtera rumah tangga mereka memang sempat oleng. Namun Tia percaya, selama mereka berpegangan tangan, badai sebesar apapun bisa dilalui. Dan di tengah perjalanan itu, dengan air mata dan doa yang tak putus, Tia melangkah pasti menuju satu tujuan, bersatu kembali dengan suami yang ia cintai, apapun risikonya. Kalimat itu terus berputar di kepala Tia sepanjang perjalanan, menjadi doa yang ia ulang-ulang agar kakinya tetap kuat melangkah. Namun tak semua rencana berjalan mulus. Saat kapal yang mereka tumpangi merapat di pelabuhan Semarang, kenyataan pahit kembali menyambutnya. Ongkos yang tersisa tak cukup untuk melanjutkan perjalanan. Tia dan ketiga anaknya terdampar, berdiri kebingungan di tengah hiruk-pikuk pelabuhan. Hari mulai gelap. Angin laut menusuk tulang.
Tia menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya, sementara anak-anaknya duduk berderet di bangku besi, memeluk lutut masing-masing. Wajah Tia pucat, pikirannya kalut. Ia mencoba menghitung ulang uang di dompetnya, berharap ada lembaran yang terlewat. Namun harapan itu pupus. Tidak ada lagi yang tersisa. Air mata nyaris tumpah. Untuk sesaat, Tia merasa seluruh dunia seolah bersekongkol mengujinya. Ia teringat orang tuanya, rumah yang dulu ia tinggali, dan kemudahan yang kini terasa begitu jauh. Namun sebelum kesedihan itu benar-benar melumpuhkannya, tangan kecil menyentuh lengannya. Anak sulungnya menatap dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Bu, kita pasti ketemu ayah. Jangan nangis." Kalimat sederhana itu menjadi penopang yang luar biasa. Anak-anaknya saling menguatkan, saling menggenggam tangan, seolah tahu bahwa mereka hanya punya satu sama lain. Tia menghela napas panjang, mengusap air mata, dan menguatkan diri. Ia menghubungi Edi, menceritakan keadaan mereka dengan suara tertahan. Di seberang, Edi terdiam, lalu meminta Tia bertahan. Ia akan menjemput, apapun caranya. 3 hari 3 malam berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Mereka berpindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain, menumpang seadanya, beristirahat di sudut-sudut terminal dan pelabuhan. Ada kalanya mereka harus berjalan jauh, ada kalanya mereka hanya bisa menunggu. Lapar, lelah, dan takut menyatu menjadi satu. Namun harapan tak pernah benar-benar padam. Setiap langkah mereka adalah langkah menuju satu tujuan, bertemu kembali dengan Edi. Akhirnya, pada suatu sore yang sendu, takdir mempertemukan mereka kembali. Di sebuah sudut kota perantauan, Tia melihat sosok yang begitu ia rindukan berdiri canggung, tubuhnya kurus, wajahnya lelah, namun matanya berbinar. Edi. Tanpa berpikir panjang, Tia berlari. Anak-anak menyusul. Tangis pecah. Pelukan itu begitu erat, seolah ingin menebus hari-hari perpisahan yang penuh luka. Edi memeluk istri dan anak-anaknya sambil terisak. Ia meminta maaf, berulang-ulang, atas semua penderitaan yang mereka alami. Tia menggeleng, menahan air mata, dan berkata bahwa yang terpenting adalah mereka kembali bersama. Tak ada lagi tuntutan, tak ada lagi suara yang merendahkan. Hanya ada mereka, dengan segala kekurangan dan cinta yang tersisa. Mereka memulai hidup dari nol. Menyewa kamar kecil, bekerja apa saja yang bisa dikerjakan, dan berbagi tugas tanpa keluh. Jauh dari orang tua, jauh dari mertua, jauh dari tekanan yang selama ini membelenggu. Hidup memang tak langsung berubah menjadi mudah. Ada hari-hari ketika mereka kekurangan, ada malam-malam ketika lelah tak tertahankan. Namun kali ini, mereka menjalaninya bersama. Edi bekerja dengan tekun, Tia membantu sebisanya, dan anak-anak tumbuh dengan tawa yang perlahan kembali. Mereka belajar satu hal penting, bahagia tak selalu tentang cukupnya harta, tetapi tentang cukupnya penerimaan. Tentang saling menguatkan saat dunia terasa berat. Tentang memilih bertahan ketika jalan paling mudah adalah menyerah. Di tanah perantauan itu, Edi dan Tia menemukan kembali makna rumah. Bukan pada bangunan megah, bukan pada pengakuan orang lain, melainkan pada pelukan sederhana dan janji untuk saling setia. Bahtera cinta mereka sempat hampir karam, dihantam badai bertubi-tubi. Namun pada akhirnya, cinta yang diperjuangkan dengan kesabaran menemukan jalannya sendiri. Dan di sanalah, jauh dari semua luka lama, mereka menutup lembaran hidup yang penuh air mata, dengan harapan baru, yang lahir dari keberanian untuk memilih satu sama lain. Tama.